Guys, balik lagi bareng saya Rian. Di video kali ini saya akan ngebahas mengenai software OptiSystem, di mana software itu adalah software mengenai simulasi tentang peroptikan, mulai dari alat ukurnya, dari kabelnya itu sendiri, dari sensor yang ada, dan sebagainya. Jadi OptiSystem ini merupakan software simulasi optik yang menurut saya sudah lumayan lengkap. Jadi OptiSystem ini merupakan produk dari OptiWave, dan kalian bisa nyobain software ini. Emang berbayar, tapi kalian bisa nyobain secara gratis, secara trial selama 30 hari. Kalau kalian mau, kalian bisa download di website optiwave.com. Terus kalian pilih di menu tab download ini. Di sana ada tulisan 30 day evaluation. Kalian bisa klik di situ, terus ikuti aja langkahnya. Kalian hanya perlu alamat email dan juga isi data diri, nanti otomatis terdownload. Untuk filenya sendiri kira-kira itu 600 MB. Jadi pastikan wifi kalian kencang. Nah, oke, kita langsung aja ke softwarenya. Jadi ini saya buka OptiSystem. Ini nanti ada tulisan nih 29 days left evaluation. Nah, itu kalau untuk yang trial, saya juga baru nyobain. Terus di sini ada menu tab-tab yang ada di OptiSystem. Ini ada tampilan awalnya. Dia seperti Proteus ya, tapi kalau Proteus itu ada di elektronikanya, simulasi elektronika. Kalau misal OptiSystem ini adalah simulasi tentang fiber optik. Baik, langkah pertama kalau kita mau buka project baru, klik saja new. Nah, ini ada tampilan awalnya, bentuknya ada grid seperti ini. Lalu untuk memilih komponen apa yang kita gunakan adalah pilih di default. Di sini terdapat banyak sekali library yang ada. Bisa kalian klik langsung aja sendiri. Ini banyak banget. Ini ada optical spectrum analyzer, terus saking banyak saya sampai bingung nih. Ada FBG sensor juga nih, fiber break rating. Terus ada optical fibersnya nih, ini optical fiber yang kita gunakan ada banyak modelnya, dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, di sini kita akan mencoba perancangan secara sederhana aja nih. Nah, kan kalau misal kalian nih pusing nih, aduh kok banyak banget nih library-nya, saya mau pakai yang mana nih. Nah, pertama-tama tentu fiber optic ada transmit, ada medianya, dan juga ada receive-nya. Kalau kalian bingung karena banyak banget ini folder yang di sini, kalian bisa diklik kanan terus find component. Di sini saya mau coba sebagai like source-nya itu CW laser. Kita klik aja itu enter. Nah, ini CW laser nih, kita double klik. Nah, search di sini udah muncul ya. Berarti kita close aja. CW laser ini bisa kita drag and drop. Nah, cara mainnya seperti itu. Terus kalau kalian mau merubah nilai yang ada di sini, kalian bisa tinggal double klik di ikonnya ini. Mungkin kita deketin dikit ya. Oh, nggak usah deh, nanti aja. Double klik. Terus ini di sini frekuensinya terahertz. Kan biasanya kalau fiber optik itu kita pakainya panjang gelombang ya. Kalian bisa ubah nih di unitsnya. Ini kalian klik aja terus pilih yang nanometer, kan biasanya kita hitung. Di sini saya coba pakai panjang gelombang 1550. Nah, terus powernya sendiri berapa? Power yang saya gunakan mungkin ya coba kita 1 dBm ya. 1 dBm, oke. Nah, ini kita udah ubah ini. Terus media transmisinya apa nih, Kak? Ya kan media transmisi ya. Kita coba langsung fiber optik. Kalau kalian bingung, kalau di folder sih kalian bisa di default terus optical fibers library. Nah, di sini ada pilihannya optical fiber. Sama kayak yang tadi, kita tinggal drag and drop. Ini dia otomatis tersambung. Kalau emang nggak tersambung nih, misal nih kita coba deketin ya, kita zoom in. Nah, ini nggak kesambung kan, ini misal saya delete ya, dia posisinya tadi nggak kesambung. Gampang kok, kita tinggal tunggu nih tanda plus ini, kita tarik aja nih mau kemana. Nah, di sini kalian lepas waktu ada tanda plusnya. Udah deh, selesai gitu aja. Terus mungkin kita setting lagi optical fibernya, panjangnya berapa kita bisa atur. Mungkin panjangnya di 20 km aja cukup kali ya, ini mau coba-coba. Terus atenuasinya, jadi redamannya selama per kilometernya itu berapa, kita coba 0,2 dB per kilometer. Menurut saya udah cukup ya, itu udah cukup ya, standarnya seperti itu. Kita oke kan. Misal di fiber optik ini ada splicing, ada atenuatornya, bisa kita tambahin lagi. Kita klik kanan aja langsung biar cepat. Kalian langsung ketik aja nih di keyboardnya aten misalnya, kita search, ini ada nih optical attenuator, kita double klik, dia langsung muncul di sini. Kita close, kita tarik lagi. Nah, ini otomatis juga langsung tersambung. Kita double klik aja untuk nilainya. Ini atenuasinya misal 0,1 deh, misal splicing kita kurang sempurna ya, walaupun udah cukup bagus ya 0,1 dB, oke deh. Terus gimana nih, masa cuman kayak gini doang? Nah, kita perlu di receive-nya, kita mau coba cek powernya, optical power meternya, dan juga bentuknya tuh kayak gimana di optical spectrum analyzer. Nah, kalau kalian mau nyari, dia ada di bagian ini nih, default visualizer library optical. Nah, ini ada optical spectrum analyzer. Nah, ini di sini dia otomatis akan narik. Kalau enggak ya kayak tadi, kalian bisa tarik langsung aja dengan ada tanda plus di bagian output atau inputnya, tarik aja gitu. Terus di sini optical power meter saya akan gunakan juga. Nah, di sini
ini adalah rancangan sederhana kita yang kita buat di video kali ini. Terus gimana nih cara ngelihatnya nih? Cara ngelihatnya apakah ini sudah sesuai atau enggak? Kita bisa di tombol ini yaitu calculate, kita klik aja nih. Terus kita tombol play ini untuk mulai calculate. Nanti saat sudah selesai akan ada tulisan calculation finish. Itu berarti kalkulasi kita udah selesai nih. Nah dari situ ini bisa kita close langsung aja. Gimana cara ngeliatnya? Kita bisa double klik di icon optical power meternya ini dan juga optical spectrum analyzer. Nah ini dia terlihat di mana total power yang diterima itu minus 3,1 seperti itu. Setelah melewati ini ada atenuatornya, terus panjang fiber optiknya. Nah terus untuk membuktikan bentukannya seperti apa nih si panjang gelombangnya, kita bisa double klik juga di optical spectrum analyzer. Ini dia tadi kita setting di 1550. Nih peaknya sekitar di angka segitu ya, peaknya ada di angka segitu. Mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Untuk kalau misal ada masukan, ada yang salah, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada request juga silahkan komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.